Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nuria Halida, CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya akan menyampaikan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan sebagai tugas PGP Ibu Nuria Halida. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya akan kita tunggu-tunggu nanti di yaumil akhir. Acara berikut ini, yang pertama nanti pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, acara yang ketiga inti acara yang terakhir adalah penutup. Langsung saja ke acara yang pertama, sambutan dari Ibu Dina yang mewakili kepala sekolah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini selaku yang mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Tri Murwanto. Beliau tidak dapat hadir pada acara diseminasi kali ini karena saat ini beliau sedang ada tugas di luar. Untuk itu perkenankan saya sebagai wakil kepala sekolah untuk mewakili beliau memberikan sambutan. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bu Ida yang sudah berhasil lolos seleksi calon guru penggerak. Kemudian untuk Bu Ida kali ini adalah dalam rangka PGP atau Pendidikan Guru Penggerak, salah satu proses untuk menjadi guru penggerak. Jadi untuk Bu Ida ini belum menjadi guru penggerak, baru calon. Untuk menghilangkan C-nya berarti ada proses yang harus dilalui, yaitu dengan pendidikan. Nah, salah satu tugas Bu Ida yaitu menyelenggarakan diseminasi tentang budaya positif. Seperti yang kita ketahui, kita di sekolah penggerak salah satu komponen IKM yang memang harus kita praktekkan, harus kita terapkan, yaitu tentang disiplin positif. Di mana disiplin positif ini adalah menyangkut karakter, kemudian tingkah laku seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya masalah kurikulum saja, di kurikulum Merdeka ini yang kita olah, yang kita perhatikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian perencanaan berbasis data, tetapi memang di kurikulum Merdeka ini menyeluruh, semua aspeknya disesuaikan, bukan diubah tetapi memang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi memang baru kali ini kurikulum yang mengatur segala aspek. Kalau dulu-dulu kurikulum berubah, yang berubah hanya pembelajarannya gitu. Tetapi kalau kurikulum Merdeka ini semua aspek kena. Jadi mulai dari pembelajarannya, manajemen sekolahnya, perencanaan anggaran, kemudian kepala sekolahnya dalam hal pengambilan keputusan, dan juga sikap, tingkah laku, ekosistem sekolahnya juga semuanya kena. Jadi salah satu yang ingin diraih di sini adalah menciptakan well-being dalam komunitas sekolah. Jadi menciptakan sekolah yang nyaman bukan hanya untuk peserta didik tetapi seluruh warga. Bagi kita juga Bapak Ibu guru dan segenap karyawan. Itu bagaimana kita menciptakan ekosistem yang nyaman tadi. Salah satunya adalah dengan disiplin positif. Nah, di sini nanti Bu Ida akan menjelaskan apa itu disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang mengetahui karena kita juga sedikit banyak sudah melaksanakan. Tetapi ini sebagai upgrading juga, sebagai penyegaran juga supaya tidak lupa
tentang disiplin positif. Di dalamnya kegiatan murid itu apa saja, kemudian bagaimana kita sebagai pendidik dan pengajar untuk bisa bersikap baik dengan, terutama ini dengan siswa ya, dengan murid. Kemudian inti dari disiplin positif di sini adalah menekankan kesadaran pribadi, baik dari diri kita maupun dari murid. Jadi kesadaran pribadi anak-anak taat atau mau mematuhi peraturan memang diharapkan tumbuh dari diri anak sendiri. Memang itu tugas berat dari kita untuk menumbuhkan kesadaran diri anak. Memang itu tugas yang berat. Memang ada kalanya suatu saat perlakuannya disesuaikan dengan kondisi. Memang ada tahap-tahapnya, tidak harus semuanya. Memang ada anak kadangkala memang harus agak ditekankan, agak harus diberitahu dulu. Tapi memang ada kalanya untuk kita tekankan untuk menumbuhkan motivasi dari diri sendiri. Nah, nanti akan diulas lebih banyak oleh Bu Ida dalam disiplin positif, penerapannya, dan juga nanti harapannya bisa menambah kekuatan kita. Berkali-kali kita sudah menyelenggarakan disiplin positif juga, akan lebih memperkuat kita sebagai sekolah penggerak untuk lebih mensukseskan, untuk lebih bisa masuk ke dalam lingkungan kita, sehingga semuanya nanti bisa nyaman dalam belajar. Kita bisa menjadi seorang guru, pendidik, dan pengajar yang bisa berkesan di hati anak-anak, dan anak-anak juga senang bersekolah di sini. Oke, itu saja, tidak banyak saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi, semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, juga dengan Bu Ida, supaya nanti tugas-tugasnya bisa lancar, bisa lolos menjadi seorang guru penggerak. Amin. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya acara inti, yaitu pemaparan dari Ibu Nuriyah Halida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang pada kesempatan kali ini kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Bapak Ibu Juni 2024. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita merupakan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu karena telah kerso menghadiri undangan dari saya untuk menghadiri kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya. Jadi hampir sama di PMM, setiap modul yang saya pelajari itu menggunakan alur merdeka, yang salah satunya adalah membuat aksi nyata. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan modul 1. Jadi modul 1 itu terdiri dari 4. Di modul 1.4 ini kita membahas tentang budaya positif. Nggih, biar tidak ngantuk kita ice breaking dulu nggih. Nggih, biar tidak tegang, tidak ngantuk, kita ice breaking dulu seperti biasa. Nggih. Jadi kalau saya bilang A, berdiri nggih Bapak Ibu nggih? Berdiri. Jadi kalau saya bilang A, gulung-gulungnya di bawah. Kalau B di tengah. Ya. Kalau C di atas. Ya, kita latihan dulu nggih. A, B, C, B, A, C. Nah, oke. Sekarang ini kelompok A, ini kelompok B, kelompok C. Jadi kalau saya bilang B, yang gulung-gulung hanya B saja. Oke. Kalau yang A saja. Oke. Kalau yang C berarti kelompok C di atas. Siap, nggih? Ya, siap.
C, A, B, A, C. Nah, sekarang bebas. Nanti saya nunjuk misalkan C, salah satu perwakilan Pak Giati ya. Pak Giati bebas boleh nunjuk menyebut A atau B. Perwakilan kelompok C Pak Giati, perwakilan kelompok B Pak Amin, perwakilan kelompok A Bu Purwanti. Oke, jadi sebagai contoh misalkan Pak Giati B gitu, B yang gulung-gulung gitu. Bisa nih Bapak Ibu nggih? Oke, kita latihan dulu. Saya tunjuk nggih. B. Terus bar niku jenengan nunjuk A nggih. Terus nggih Bu. Kalau yang suruh tunjuk B itu anak buahnya juga kayak gitu. Iya, anak buahnya. Oke, ulang ya. C. B. A. B. Ulang lagi. B terus. Pak Amin. Kolaborasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi nanti bisa kita terapkan di kelas ya. Jadi kalau ada anggotanya yang salah, nanti keluar dari kelompoknya, oke. Karena kita tempatnya terbatas. Oke, langsung saja ke Bapak Ibu. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, di modul 1.4, kami mempelajari tentang budaya positif. Jadi saya sampaikan di sini, maksud saya menyampaikan materi yang saya pelajari bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering sekali mempelajari tentang budaya positif di PMM atau melalui workshop atau seminar yang Bapak Ibu ikuti. Nah, namun tidak ada salahnya jika kita mengingat kembali karena memang budaya positif ini dampaknya dan pengaruhnya itu luar biasa. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling bersinergi mendukung budaya positif di sekolah kita tercinta. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi budaya positif atau ekosistem positif itu seperti apa sih gambarannya? Jadi kita itu diibaratkan seorang petani, gitu Bapak Ibu. Jadi seorang petani itu ketika mau menanam padi, ya Pak Amin ya, dia tentu akan mempersiapkan lahannya, kemudian airnya bagaimana agar padinya bisa tumbuh dengan lebat, agar ketika nanti panen, ya padi-padinya bisa tumbuh tanpa mudah diganggu oleh hama dan airnya juga cukup. Nah, itu sama halnya ketika kita membangun sebuah sekolah, karena kita saat ini berada di dalam sebuah sekolah. Ketika kita mendambakan seorang anak yang ketika nanti lulus memiliki karakter yang baik, karakter yang tangguh, ya jujur, kemudian memiliki pengetahuan, keterampilan yang luar biasa, tentu kita berusaha menciptakan lingkungan atau ekosistemnya itu dengan baik agar selama 3 tahun anak belajar di sekolah itu mereka merasa nyaman, terus kemudian mendapatkan pembiasaan-pembiasaan yang melatih dia untuk bisa memiliki karakter yang baik. Jadi gambaran ekosistem atau budaya itu seperti itu. Kita mengibaratkan diri kita sebagai seorang petani. Nah, di sini dijelaskan bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, hal tersebut bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita ingat kembali ada berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? 6. Iya, ada sekitar. Nah, ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beri
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kembali ke apa sih tujuannya dalam membangun budaya positif itu tujuannya apa? Nah, disebutkan dalam modul tersebut ada 2 tujuan kenapa kita sebagai guru diminta untuk membangun budaya positif. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan karakter pada anak. Yang kedua adalah agar siswa memahami perilakunya mereka sendiri. Mereka dapat mengambil inisiatif, mereka dapat bertanggung jawab atas pilihan mereka dan menghargai diri mereka dan orang lain. Nah, di dalam modul 1.4 ini kami mempelajari ada 7 subbab. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar? Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini, ya, kita dalam melakukan pembelajaran itu berdiferensiasi. Maksudnya adalah memperhatikan kebutuhan dari setiap anak, karena setiap anak itu memiliki kebutuhannya masing-masing, dan hal tersebut ya menggunakan dasar bahwa setiap perkembangan anak ya berdasarkan dengan teori psikologi, anak itu memiliki kebutuhannya masing-masing sesuai dengan usianya dan tahap perkembangannya. Dan kembali bahwa dalam teori ini ketika kita merancang pembelajaran atau merancang budaya positif itu muaranya adalah dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, monggo silahkan mencari pasangannya masing-masing. Satu pasang ya, satu pasang. Pak Amin bisa dengan Pak Harno, monggo. Mencari pasangannya, Putri bisa dengan Bu Marni. Nah, di sini ada A dan B. Monggo silahkan yang mau menjadi A siapa, yang mau menjadi B siapa? Sudah ditentukan Bu Arom A atau B? Bu Arom, oh iya. A, si A boleh angkat tangan A. Ya, A, anggaplah jenengan membayangkan sesuatu yang berharga dalam hidup Anda. Kemudian hal yang berharga dalam hidup Anda itu jenengan genggam dengan erat. Dibayangkan saja Bu, dibayangkan di sini tuh ada sesuatu yang berharga sekali. Apa ya yang berharga ya? Setiap orang tentu punya sesuatu yang berharga sendiri-sendiri. Kemudian si B tugasnya adalah merayu, ya, merayu si A untuk memberikan atau untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang berharga dalam genggamannya tadi. Kalau bisa jenengan berusaha agar yang digenggam si A tadi, sesuatu yang berharga tadi itu bisa jenengan minta. Monggo, silahkan dengan caranya jenengan merayu, boleh merayu, boleh mengancam, boleh menyogok. Kalau itu istrinya jenengan Pak yang berharga tadi, kan dibayangkan Pak. Kalau yang berharga tadi anak jenengan atau istri jenengan maksudnya dikasih Pak. Salmon. Bu Arum dikasihkan tidak? Tidak. Bu Lina tadi sudah melakukan apa? Sudah disogok dengan snack. Harusnya disogok dengan merah-merah ya Bu. Bu Patni A atau B tadi Bu? Saya B. B. Sudah dikasihkan nggak tadi Bu? Tidak boleh. Jadi nggak sudah melakukan apa Bu? Tidak boleh. Perayuan tidak dikasih dirayu. Sudah dirayu, merayu. Iya, Oke, Putri tadi. Oh juga. Oh juga. Bu Marni.
Empatinya tinggi. Kalau boleh tahu Pak Her tadi yang berharga apa? Kok langsung diberikan? Tugas-tugas yang apa? Berharga tugas apa? Berharga. Oh iya, tugas-tugas yang Oke, ya dari sini kita belajar ya tentang miskonsepsi teori kontrol. Ya, teori ini disampaikan oleh William Glasser. Maksudnya apa? Ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi seseorang itu, contohnya tadi, misalkan ada anak, ya. Contohnya siapa ya? Contohnya siapa? Kok nggak berubah-berubah ya anak itu? Kalau wah ya. Kalau kita sudah melakukan, sudah membujuk, sudah mengancam, mungkin ya sudah menghukum, tapi kok tidak berubah-berubah, itu maksudnya apa? Jadi seseorang itu bisa berubah karena apa? Dorongan dari dalam dirinya. Kalau dia belum ada keinginan untuk berubah, walaupun sudah kita mengusahakan berbagai cara, tentu dia tidak akan berubah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini belum tentu. Sebagai contoh hadiah. Hadiah itu kira-kira bisa memotivasi anak-anak tidak? Bisa, tapi efeknya jangka pendek atau jangka panjang, Pak? Jangka pendek. Nah, sebagai contoh, misalkan pas jamnya Pak Harno, anak ini semangat ya karena pas jamnya Pak Harno mungkin anak yang bisa menjawab pertanyaan diberi hadiah. Tapi saat jamnya Putri kok tidak bersemangat karena tidak diberi hadiah. Jadi hadiah itu tidak bisa diperlakukan kepada semua guru, dan efeknya itu jangka pendek. Nah, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, contohnya kadang-kadang ketika kita menjumpai anak yang berbuat salah, ada pernyataan, kowe iki ra mesakne aku gitu ya. Kowe iki ra mesakne aku bola-bali wis tak kandhani, tapi tidak ada perubahan. Nah, karena seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa seseorang itu bisa berubah itu bukan karena faktor eksternal, tapi karena faktor internal. Kalau sudah ada keinginan, dia sadar akan apa yang dia lakukan, sudah ada keinginan untuk berubah, dia akan bisa berubah sendiri. Ya. Terus yang terakhir bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering sering kita lakukan karena kita orang dewasa, kita guru yang memiliki power ya di sekolah ini. Kadang kita memaksakan sesuatu yang kadang-kadang itu tidak membuat anak merasa nyaman. Nah, di sini ada beberapa perbandingan tentang teori stimulus respon dan kontrol. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa di stimulus respon itu setiap orang itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal sejatinya setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan satu orang dengan yang lainnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian dalam teori kontrol dijelaskan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, saya dengan Pak Harno memiliki gambaran yang berbeda. Ya, memandang sesuatu konsep itu berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini pentingnya kita mengetahui persepsi anak ya tentang pandangannya. Ya, kadang-kadang kita memandang sebuah masalah seperti ini, misalnya seperti A, tapi belum tentu itu berlaku pada orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini dalam teori kontrol sangat menarik ya. Setiap orang ketika mau melakukan sesuatu itu memiliki tujuan. Ya, enak tujuannya. Nah, selanjutnya dalam teori respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sebagai contoh, ada beberapa pendapat ya. Jadi musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Misalkan kita melawan rasa malas.
Ya, mbok ojo males gitu. Orang lain menasihati kita seperti itu, tapi kalau itu belum muncul, aku kudu tangi, ya aku kudu rajin, itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa, ya, mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, kita kembali mengulas ya di dalam modul 1.4 ini ada materi tentang disiplin positif ya. Mari kita ulang, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Menurut persepsi Bapak Ibu disiplin itu apa? Ya, disiplin itu patuh, tepat, sesuai dengan aturan. Nah, namun di sini dijelaskan ya bahwa disiplin itu ya berasal dari bahasa Latin ya, disiplina yang artinya belajar. Nah, menurut Gianni Gossi. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan agar dia bisa dihargai. Nah, di sini kemudian dijelaskan lebih detail lagi bahwa disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini ya poinnya adalah kembali pada nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita mengulang ya nilai-nilai kebajikan. Pernah mendengar di Bapak Ibu ketika kita dulu menyusun keyakinan kelas ya, ada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, banyak sekali persepsi atau pendapat-pendapat tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila, kemudian dari IPO, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ini yang dulu kita pilih ya, the 7 essential virtues ya, yang terdiri dari empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan ya yang bisa kita sosialisasikan ke anak ya. Jadi ketika setiap orang itu melakukan sesuatu ya, mereka itu memiliki sifat-sifat positif ya. Contohnya tadi kenapa Pak Har memberikan barang berharganya, karena ada nilai empati kepada Mas Endri sebagai contoh seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dari dasar manusia. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu melakukan sesuatu entah itu baik atau negatif ya, ada keinginan, ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Nah, sebagai contoh mungkin kita menjumpai ya di kelas ada anak yang mencuri uang temannya. Ya, kenapa dia mencuri? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya dia belum sarapan, kemudian tidak punya uang, akhirnya dia melakukan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Saya lapar, saya mau jajan, tapi saya tidak punya uang. Kemudian dia melakukan tindakan mencuri. Kemudian bertahan hidup itu selain makan ada pakaian, tempat tinggal, rasa aman, rasa nyaman seperti itu. Jadi monggo bersama-sama kita menelaah ketika seorang anak melakukan suatu tindakan negatif ya, kita amati kembali, oh anak ini
punya tujuannya ingin memenuhi kebutuhan apa, seperti itu. Yang kedua, kasih sayang. Nah, ini banyak ya, kenapa kok anak-anak yang berasal dari keluarga yang broken itu mereka bermasalah, karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang. Ya, kasih sayang itu sangat penting sekali. Nah, kasih sayang itu tidak harus aku sayang kowe terus dielus-elus, digandeng, bukan ya. Jadi ketika di sekolah sebagai bentuk menunjukkan rasa sayang kita kepada siswa itu contohnya seperti apa? Misalkan ketika anak memanggil, kita membalasnya, atau kita menyapa, atau kita tersenyum, ya itu adalah bentuk-bentuk rasa kasih sayang guru ketika berada di kelas atau di sekolah. Kebebasan. Nah, ini ada contoh kasus, misalkan ya, anak tersebut tidak suka pada sebuah mata pelajaran. Nah, karena mungkin gurunya itu menuntut bahwa dia ketika mengerjakan sesuatu tuh sukanya bersenandung gitu ya. Nah, ada guru yang pokoknya kalau pas pelajaran saya harus tenang. Nah, itu kebebasannya kan terkekang ya. Kebebasannya tidak diberikan kebebasan, sehingga dia tidak suka pada pelajaran itu. Jadi tidak suka itu bukan karena anak itu males ya, ada banyak alasan, mungkin karena dia tidak mampu, atau mungkin ada hal-hal ya, kembali lagi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar itu tidak hanya dipenuhi oleh orang tua saja, tapi kita juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak ketika berada di sekolah. Kemudian ada kesenangan. Ya, kadang-kadang anak-anak tuh kalau di sekolah tuh seneng jajan, seneng gojek, ya itu bagian dari mereka memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti itu. Terus penguasaan itu contohnya diberikan keadilan, ya diberikan kesempatan yang sama, ya untuk dia mengeksplor dirinya. Dalam teori realitas, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada kasus. Oke, monggo kelompok A. Siapa yang mau membacakan? Yang nomor 1 itu kebutuhan apa yang dia ingin cari? Yang kasus nomor 1. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia ingin penuhi? Iya, kebebasan. Kelompok B, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya, kasih sayang atau perhatian. Kelompok C nomor 3, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Nah, Bu. Nah, ini. Iya, kesenangan. Ya, kesenangan. Terus ya, bersama-sama yang nomor 4, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Iya, penguasaan. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya kok gambarku kayak gini gitu. Ternyata itu menyakitkan buat anak. Menyakitkan bagi kita. Oke. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu ya dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah motivasi eksternal. Tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi kadang-kadang mungkin ada anak yang berpakaian rapi atau mengerjakan PR ya tepat waktu itu karena ada faktor eksternal. Ya, aku engko nek orang gara PR dihukum, aku engko nek orang nganggo atribut lengkap kok aku dihukum. Ada motivasi eksternal. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku nggarap PR ki, ya, ben entuk hadiah, ben dipuji, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah motivasi internal, motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan agar dia dihargai oleh dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif itu mengacu pada motivasi internal. Jadi harapan kita ketika anak melakukan sesuatu itu motivasinya karena dalam dirinya, bukan karena takut dihukum atau bukan karena ingin mendapatkan penghargaan ya dari orang lain. Baik yang internal, karena itu munculnya dari dalam diri kita sendiri, Pak. Karena kalau yang eksternal, iya, baik yang internal. Jadi bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, di sini ada 4 konsep disiplin. Yang pertama adalah hukuman. Kenapa hukuman itu tidak disarankan? Nah, alasannya yang pertama adalah karena hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Misalkan Pak Amin, anak ini tidak mengerjakan PR, hukumannya apa? Ya, tiba-tiba. Anak atau siswa tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak dilibatkan. Ya, dia tidak dilibatkan, tahu dihukum seperti itu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Ya, tidak ada negosiasi atau tidak ada misalkan kamu seperti ini, terus kemudian munculnya itu bukan dari anak tapi munculnya dari guru. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Contohnya hukuman fisik nopo nggih Bapak? Iya, menjewer, memukul seperti itu. Kalau psikis, iya dengan kata-kata, dengan melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian penghargaan, ya penghargaan itu kurang efektif. Nah seperti yang tadi kita bahas, itu mungkin bisa berlaku untuk guru satu dengan yang lainnya dan hanya bersifat jangka pendek. Ya lama-lama kalau diberikan hadiah terus lama-lama nanti kan tidak ngefek. Ya seperti mungkin anak-anak kita nanti biar ranking 1, nanti ibu belikan mainan. Nah nanti kalau seumpama pas tes lagi tidak ada, nanti tidak ada di lanjut ya Bapak Ibu, selanjutnya adalah konsekuensi. Yang pertama tadi apa? Hukuman, penghargaan. Yang ketiga adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi itu terencana, ya ada kesepakatan. Jadi misalkan hari ini anak tidak mengerjakan PR, terus besok kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu mau apa? Seperti itu. Oke, jadi terus misalkan sebagai contoh mejanya diorek-orek. Nah, terus anak diminta untuk menghapus. Nah, itu jadi itu konsekuensi, bukan hukuman. Kadang-kadang kalau ini mejanya diorek-orek, kamu push up, nah itu hukuman. Tapi kalau mejanya diorek-orek, terus anak diminta untuk menghapus, itu adalah konsekuensi. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini sisi negatifnya. Konsekuensi. Kowe nek ngiso terus piye? Nah, istighfar. Ya jadi balani meneh itu konsekuensi. Lagi. Kemudian yang keempat adalah restitusi. Restitusi adalah proses mengajak siswa untuk merefleksi tentang apa yang mereka lakukan, untuk memperbaiki kesalahannya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, ini Pak Amin mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi atau penghargaan atau restitusi hukuman. Nanti takon nulis istighfar ping 1. Itu hukuman berarti. Kapok.
Budika, membersihkan coretan yang dia buat di meja. Konsekuensi, nggih. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi, ya. Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman, nggih. Jadi kita sudah bisa nggih membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Nah, materi selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama adalah penghukum. Ya, jadi penghukum itu biasanya dengan menggunakan nada yang tinggi. Terus kemudian ekspresinya juga agak sangar seperti itu, okay. Kemudian contoh menghukum itu seperti apa contohnya? Ayo, sana push up, ya, sana mengelilingi lapangan seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu pribadi putri, biasanya kita nadanya melas gitu nggih. Tapi itu makjeleb gitu nggih, membuat anak jadi merasa bersalah gitu nggih. Piye toh gitu ya. Jadi kayak mosok miso-miso wae. Ya, seperti itu. Kowe ra mesakne kancamu kae. Nah, jadi dia ada timbul perasaan bersalah. Kemudian teman. Nah, ini biasanya seringnya saya yang melakukan gitu. Jadi memposisikan diri kita itu sebagai teman ya, jadi nadanya ya kalau kita sama seperti anak-anak ngomong dengan temannya seperti itu. Contohnya bagaimana? Kalau kita ngomong dengan teman ketika teman kita berbuat salah, itu kok bisa gitu ya. Seseorang kok dibaleni. Nah, oke, pemantau itu nadanya datar, oke. Tapi kalau kamu terlambat, kamu ingat gak aturan di sekolah ini apa? Sekolah kan tidak boleh datang terlambat. Nah, itu pemantau. Jadi mengingatkan dia pada peraturan yang ada di sekolah. Nah, manajer. Nah, jadi di sini ada 4 posisi kontrol. Nah, kita harapannya itu adalah sebagai manajer. Nah, nanti akan ada contoh video penerapan segitiga restitusi jika kita berada di dalam posisi manajer. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kasusnya sama, ya. Siswa tidak mengerjakan PR. Nah, ini gambar yang pertama adalah siswa hormat. Kira-kira ini ada di posisi apa? Ya, posisi kita sebagai penghukum. Terus ini ada kata setiap hari kamu mengecewakan bapak, gitu. Pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Besok jangan seperti itu lagi ya. Iya, teman. Oke. Terus yang keempat, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini kamu kerjakan PR kamu ya. Ya, pemantau. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jika sudah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Iya, manajer. Kalau bisa yang manajer. Sebentar. Jadi ya, manajer itu misalkan anak ISO, nggih Pak nggih. Nah, itu kita namanya menstabilkan identitas. Nggih, setiap orang itu pasti nanti ada contohnya Pak. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, contohnya diberi. Iya Pak, salah ketik, maaf. Ya, terus nek seumpama kowe ngerti kowe salah, kowe sesuk piye? Nah, itu jadi apa? Dia ingin memperbaiki dirinya itu munculnya dari dia sendiri, bukan dari kita. Ya, dicoba nggih. Nanti lah pripun contone? Kok kowe ora salat? Iya, terus biar kamu rajin sholat, apa yang harus kamu lakukan? Nah, nanti anak akan muncul jawaban-jawabannya. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita pernah mempraktekkan ya, jadi tahapan menciptakan
mohon maaf ya, ini tahapan menciptakan program kebajikan atau pembentukan keyakinan kelas itu tahapannya yang pertama adalah apa dulu siswa diminta menuliskan di sticky note ya harapan terhadap kelas tersebut apa, kemudian guru mengulas dari hasil sticky note tadi, kemudian mengelompokkan harapan-harapan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, kemudian dipilih prioritasnya, kira-kira prioritas mana yang akan dilakukan oleh mayoritas kelas tersebut, kemudian mengubah keyakinan kelas, mengubah pernyataan-pernyataan tadi menjadi pernyataan keyakinan kelas. Mohon maaf ya, saya ketik. Oke. Nah, ciri dari keyakinan kelas itu memuat pertanyaan atau pernyataan positif. Nah, kemudian setelah itu dicek, kemudian disepakati. Kita sepakat dengan keyakinan yang telah kita buat, jadi harus ada kesepakatan dari semua anggota kelas. Nah, setelah disepakati semua anggota kelas, kemudian dibuat dalam sebuah poster yang bisa dipasang di kelas. Nah, materi yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ya adalah salah satu teknik yang ditawarkan ya dalam budaya positif. Nah, pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kenapa disebut segitiga? Karena ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, contohnya seperti ini. Ada beberapa pernyataan yang bisa dikategorikan menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu ya tahap yang pertama. Jadi monggo ketika kita menjumpai anak yang melakukan kesalahan, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Yang pertama dengan tahap menstabilkan identitas dengan beberapa pertanyaan yang tadi kita baca. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang terakhir, apa kamu bisa menjadi orang? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini mungkin yang lebih mudah ya. Kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh praktek saya nggih ketika mempraktekkan, tidak ada suaranya nggih. Sekedar.
sering tertidur di dalam kelas. Oke. Oke, nah karena dia itu membantu ibunya, oke, membantu ibunya untuk membuat dagangan. Terus saya coba untuk menerapkan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Amel. Sini, silakan duduk. Baik Bu. Bagaimana kabarnya Amel? Baik Bu. Oh iya, Bu Ida mau bertanya. Laporan dari Bapak Ibu Guru bercerita bahwa kamu sering tidur di kelas. Apakah itu betul? Tidak Bu. Oh, kenapa Amel tidur di kelas? Saya mengantuk Bu. Oh, jadi Amel mengantuk saat pelajaran. Tidak apa-apa Amel, nih. Jika seseorang mengantuk itu bukan sebuah kesalahan yang berarti. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya Andre kemarin, Andre pernah tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan. Kalau boleh tahu, kenapa Amel mengantuk di dalam kelas? Jadi setiap hari saya membantu dari saya membuat dan membisnis untuk dijual pasar Bu, sehingga membuat jam tidur saya berkurang. Oh, jadi Amel mengantuk karena malamnya membantu ibu membuat dagangan. Jadi kamu berkurang. Oh, jadi seperti itu. Baik Amel, tidak apa-apa. Amel telah melakukan sesuatu yang baik, yaitu membantu ibu membuat dagangan yang dijual ke pasar. Namun dari perilaku tersebut, kira-kira ada tidak keyakinan kelas yang kamu langgar? Ada. Apa Amel? Saya tidak menghargai Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Oh, jadi kamu merasa ketika kamu tidur di dalam kelas, kamu merasa tidak menghargai Bapak Ibu guru ya? Baik Amel, tadi kamu bilang kamu telah melanggar keyakinan kelas yaitu tidak menghargai Bapak Ibu guru. Menurut Amel, menghargai Bapak Ibu guru itu penting tidak? Penting Bu. Kalau kamu sudah tahu itu penting, agar bisa menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya, kamu akan melakukan apa? Saya akan memberitahu ibu saya tentang masalah ini, sehingga saya bisa membantu ibu saya melakukan pekerjaan yang tidak dilakukan pada malam hari Bu. Wah, bagus sekali Amel. Nah, ke depannya, jika seseorang bisa menghargai orang lain, apa yang kita akan dapatkan? Kita akan dihargai oleh orang lain. Oh iya, terima kasih ya Amel ya untuk sesi pertemuan kali ini. Semoga Amel bisa menjadi seseorang yang bisa menghargai orang lain dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Iya Bu. Ya, sekarang Amel boleh kembali mengikuti pelajaran. Selanjutnya, kasus yang kedua adalah seorang anak laki-laki yang membuat gaduh saat pulang sekolah karena dia menggelayar-gelayar motor. Kemudian saya menerapkan segitiga restitusi pada anak ini. Mari kita saksikan bersama ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Chandra. Silakan masuk. Ada apa Bu? Oh iya, Chandra. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Oh iya, kemarin sepulang sekolah, saya mendengar suara gaduh di depan gerbang sekolah. Menurut keterangan teman-teman, kamu menggelayar-gelayar motor ya? Iya Bu. Kenapa? Saya membayar motor saya karena lagi mogok. Oh, motor kamu mogok. Baik Haikal, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya, beberapa teman kamu jika sekolah tidak memakai helm kan? Iya Bu. Nah, kalau boleh Ida tahu, kenapa Chandra menggelayar-gelayar motor? Karena motor saya lagi mogok Bu. Saya berusaha menggunakan motor agar bisa berjalan lagi. Oh, jadi karena motor kamu mogok, kamu berusaha menyalakan motor kamu dengan cara menggelayar-gelayar dengan sangat kencang agar motor kamu bisa berjalan lagi. Seperti itu ya? Iya Bu. Oh, jadi seperti itu. Oke, tidak apa-apa Haikal ya. Dari apa yang kamu lakukan, kamu sudah berusaha menyalakan motor. Namun, dari apa yang kamu lakukan, ada hal yang kurang sesuai dengan kesepakatan kelas tidak? Kira-kira apa? Saya pun melanggar kesopanan kelas dan membuat revisi
dan di lingkungan sekitar. Oh, jadi kamu telah melanggar norma kesopanan karena membuat kegaduhan atau kebisingan di lingkungan sekitar ya? Mungkin Oh, begitu. Oke, Haikal. Kedepannya, agar kamu bisa menjadi seseorang yang lebih sopan lagi, kira-kira kamu akan melakukan apa? saya akan mendorong motor saya. Baik, Chandra. Kamu tadi menyebutkan kamu telah melanggar kesepakatan kelas yaitu kesopanan. Nah, kedepannya agar bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, Chandra akan melakukan apa? Kalau motor saya lebih saya akan mendorongkan tempat agak sepi atau tertinggal. Oh, Ibu Chandra. Nah, jadi agar kita bisa menjaga lingkungan kita tidak bising dan menjaga kesopanan, kita bisa memperbaiki motor saya dengan cara mengegas suara kencang dengan mencari tempat yang sepi ya. Iya, Nah, Chandra, menurut kamu jika seseorang itu memiliki kesopanan, dia akan menjadi seseorang yang seperti apa? saya akan menjadi seseorang yang lebih sopan dan dihargai orang lain di sekitar kita. Oh, bagus sekali Chandra. Nah, jadi ketika kita memiliki sikap sopan, kita akan bisa dihargai oleh orang lain ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih ya Chandra. Semoga kedepannya motor kamu tidak mogok lagi ya. Iya, Bu. Ya, oke. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Sampun Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan dari kegiatan hari ini. Dari materi yang kita sampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan adalah membangun budaya positif di sekolah itu dapat kita mulai melalui peran kita sebagai guru. Guru hendaknya berusaha menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sesuatu dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Sekian ya diseminasi dari pripun Pak? Pun mboten Pak pas. Nggih, pas. Nggih. Nggih, matur suwun sanget nggih Bapak Ibu. Nggih, semoga nanti tugasnya bisa selesai. Nggih. Nggih, monggo untuk teman-teman yang lain kalau ada seleksi CGP lagi bisa ikut. Nggih, karena seneng walaupun tugasnya banyak seneng. Nggih. Oke, terima kasih sekali atas partisipasi dari Bapak Ibu semua karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Nggih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Nggih, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya Ibu Nuria Halida. Dan sekian rangkaian acara pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa mempraktekkannya di kemudian hari. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Partanto dari Guru Bahasa Inggris SMP 2 Jatisrono yang kemarin saya mengikuti program atau acara desiminasi dari Ibu Ida Deda yang mana isinya sangat berguna bagi saya, terutama masalah disiplin positif yang kemarin diberikan. Itu ada 5 dasar dari anak-anak untuk menerapkan itu. Kemudian tentu saja itu sangat berguna bagi kami nanti di dalam pelajaran kami, yaitu khususnya untuk mengajak siswa untuk berdisiplin positif sehingga nanti mudah-mudahan pelajaran yang kami ampu nanti akan mendapatkan atau akan meningkat terutama di dalam pemahaman siswa dalam penerapan bahasa Inggris kita. Itu saja mungkin.